kali terbenam di kolam lumpur hitam kok, di kompor lapindo. Astaga. Ya Allah. Jadi gini. Eh, Apa yang kalian lakukan premis terhadap ya. kita akan kita balikkan ke kamu. Kamu kalau bertanya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Gampang jawabannya. Dia nusul sebagai manusia, sebagai anak Allah. Dia berdoa kepada Bapaknya. Sekarang saya tanyakan balik. Allahmu berdoa, bersalawat. Kepada siapa Allahmu berdoa? Ya, kalau begitu akan saya jawab terserah dia. Kalau menggunakan premis kalian. Tetapi bukan itu tujuannya. Kita berbicara untuk saling gontok-gontokan. Ya. Saya hanya membalikkan apa yang Islam lakukan, Pak. Maaf ya. Ya kalau demikian, lihat-lihat orangnya. Kami tidak pernah mempertanyakan keimananmu. Kami di sini berdiskusi, lihat-lihat orangnya. Jadi ini juga penyakit manusia ya. Ada orang melakukan sesuatu padanya. Misalnya anggaplah orang kampung A. Seluruh orang kampung A itu kemudian dianggapnya jahat. Premis apa seperti ini? Ini juga diantara penyakit hati. Gitu. Islam lakukan. Siapa yang melakukan padamu? Pernahkah saya begini begitu tentang agama? Tidak pernah. Yang ada udah dijawab aja. Kenapa Allahmu berdoa gitu loh? Enggak perlu kami jawab, karena bukan kami yang melakukan padamu. Jadi terserah kamu. Jadi makanya kami katakan, kami melihat ya apa yang kamu lakukan ini tidak lebih dari mungkin ada rasa sakit atau apa yang dilakukan oleh salat itu apa sih Pak? Artinya salat Pak? Arti kata salat itu apa sih? Nggak usah, nggak perlu. Anggaplah kami bodoh, kami bohong, terserah lah. Kenapa Allah Anda bisa salat Pak? Ini ada di Al-Sirah Al-Halabiyah karya Ibn Hisham bab Isra Mi'raj. Ya, silahkan nanti ya. Silahkan aja. Iya, apa arti kata salat? Saya tanya. Apa arti kata salat di sini? Enggak perlu kami jawab. Tidak perlu. Kenapa Bapak nggak mau jawab? Tidak perlu. Karena apapun yang akan kami katakan pasti akan kamu bantah lagi. Jadi sudah. Jawab aja. Kenapa Allah mau sholat? Tidak. Yang penting bagimu saat kenapa ini. Kenapa Allah bisa sholat? Saya tanya. Syafiatul, bagimu sebenarnya saat ini adalah yang terpenting itu menenangkan dirimu. Pak, saya sudah lahir baru 14 Februari 1998. Bapak nggak usah nyeramain saya. Tapi sekarang kamu menyadarkan Pak Sumandi. Bapak jawab. Nih Bapak, ini ada bahasa Arabnya nih. Saya kasih bahasa Arabnya nih. Ini adalah doa Allah dari Al-Sirah Al-Halabiyah karya Ibn Hisham. Saya akan baca tafsirnya aja. Ya, saya baca tafsirnya ya. Anda percaya enggak apa-apa gitu. Tafsirnya gini, Jalalain dialah yang memberi rahmat kepada kalian, yang membelas kasihani kalian dan malaikatnya. Dalam kurung ya, dalam kurung dan malaikatnya. Memohonkan ampunan buat kalian, supaya dia mengeluarkan kalian, supaya dia terus-menerus mengeluarkan kalian dari kegelapan. Yakni kekafiran kepada cahaya, yaitu keimanan, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Baca nih sekarang surah Al-Ahzab ayat 56, baca. Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya melakukan tindakan yang sama, yaitu yusalluna. Kenapa kamu bisa membedakan arti kata ini? David Wood sudah dijawab oleh si siapa namanya di dalam debat kaitannya dengan ini. Sudah, tinggal nonton. Allah pray for, not pray to, right? Allah pray for, Allah berdoa untuk Muhammad, bukan kepada Muhammad. David Wood juga menyatakan Allah berdoa untuk Muhammad. Kepada siapa Allah Anda berdoa? Enggak masalah kalau dia mau berdoa. Allah bersumpah dengan gunung-gunung juga terserah dia gitu. Bersumpah demi Ponza itu. Iya, jadi apa yang nggak masuk di akalmu, nggak usah terlalu kamu. Ya nggak masuk di akal, karena Allah di dalam Alkitab kita bersumpah untuk dirinya sendiri. Oke, berarti kalau begitu salah ajakan Islam mengatakan bahwa mari kita menyembah pencipta saja tanpa perantara. Yang benar itu adalah mari kita menyembah Tuhan. Di dalam Quran ada banyak pencipta Pak. Al-Mu'minun ayat 14, Bapak baca, ayat 15 Bapak baca. Ada banyak pencipta Pak, bukan cuma Allah. Bapak baca surat Al-Mu'minun. Terserah kamu. Jangan demikian. Terserah gue. Itu kan aku bacakan Quran Bapak, kok terserah gue. Ya mereka tahu dan mereka sadar bahwa ini ajaran yang keliru dan ajaran yang salah.
Ya, alhamdulillah kalau mereka menganggap kami salah, maka tugas kalianlah untuk mengajari kami. Tetapi Loh, kalau ya seperti ini sudah ini, gua ajarin. Yusaluna itu dari kata salah, nah, dari kata kerja salah. Gua nah, udah ajarin nih. ya. Terus, apakah dengan demikian tergerak hati kami? Tentu tidak. Tidak Dia mau demikian. tergerak mau enggak itu bukan urusan gue. Kamu pikir Ya, ya ketika udah aku saya baca mengeluarkan lagi. topik, Dianggapnya itu, ketika aku mengeluarkan topik ini, aku nggak baca semua gitu tafsiranmu? yang dianggapnya Ya, itu gini. kita datang kujuk-kujuk, datang repot-repot membuang waktu untuk bohongin dia gitu. Mungkin karena keseringan Tafsirannya dibohongin gini. gitu. Dia mungkin sering Tafsirannya dibohongi gini, bahwa mantan-mantannya atau selawat gimana dari gitu. Allah adalah sebuah rahmat dan pujian baginya. Aduh. Sementara selawat dari malaikat itu adalah doa. Yang dari malaikat Salawat doa. itu dari akar kata apa, Pak? Saya tanya. Ya, tentu selawatnya Allah dan malaikat berbeda, Bu. Dalam itu kan orang-orang Jadi Allah beriman berdoa itu berbeda dengan malaikat gitu. berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang mana berkatnya Allah. Bapak tahu nggak kata blessing itu artinya barakah? Bapak tahu nggak kata barakah? Bapak tahu nggak Ya. bahasa Arab barakah? Jadi Coba aja, selawat orang beriman. coba aja Pak Sumarlin terjemahin ke nggak perlu, kita Bang. Nggak itu perlu, Bang. apa Sudah- tafsiran sudah Ibnu Katsir nggak kayak sehat, apa sih? nggak sehat diskusi kita dah. Nggak perlu. Karena Nggak apapun, sehat, nggak sehat. apapun Lu tujuannya. aja nggak bisa jawab. Ya, makanya nggak heran kami apa yang kalian pahami. Tidak heran. Loh, yang kamu pahami itu dari tafsir-tafsir ulamamu itu keliru, Ini Pak. baik, Yusaluna saya kasih- itu selalu Nah, akar ini- katanya salah. Saya kasih contoh Ayo poin lagi. turunkan tensinya dulu. Ya, saya kasih contoh lagi ya. Fantalaka ida ata Nggak usah kasih contoh. Bapak bahas ayat ini loh. Innallaha wa malaikatu yusaluna ala nabi. Bapak bahas ayat ini loh. Ya sudah kami jelaskan ya. Kalau kamu kalaupun mau dibawa kemana berdoa, terserah Allah dah gitu dah. Selesai. Ya sudah, berarti kan Allah berdoa toh. Terserah kalau mau dibawa ke makna itu. Tapi kami Loh, tidak ya, aku memahaminya tanya seperti Allah itu. berdoa apa enggak? Makanya di situ ada penggunaan kata Allah. Ya sudah dijawab kok. Nah, setelah Ya soal Allah kamu mau berdoa terima, apa enggak? Aku tanya. Karena Muhammad Hijab mengatakan Allah Bapak pray for Muhammad not to. praise. Sudah dijelaskan. Allah Bapak di- praise. Wow, Allah Bapak memuji-muji Muhammad, begitu Pak? Berarti Nggak Allah ada Bapak masalah. juga memuji-muji Anda dong. Ini lihat nih. Ini Al-Baqarah ayat 157. Enggak ada masalah ya. Allah memuji siapa yang ingin dia puji. Allah bersumpah dengan apa Itulah dia bersumpah. hebatnya ya. Prerogatif dia. Itulah- gitu. Jadi itulah pencipta kita hebatnya. punya prerogatif. Enggak ada yang bisa mengatur dia. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tentang apa yang dia tetapkan, tentang apa dia maukan. Dia tidak ditanya, kalian, kita semua yang akan ditanya. Jadi bukan tentang standar kita yang kita terapkan padanya, tetapi dia yang akan menetapkan standar-standarnya kepada kita. Bapak akan Itu ditanya dia. apa? Orang Tuhan tidak Bu Sofi. menurunkan ayat ini kok. Bu Sofi, Bapak Bu Sofi, mau ditanya ada nggak apa? Orang ini bukan, nabi-nabi? ayat ini bukan dari Tuhan, Pak. Sadar nggak sih Ada Bapak? nggak nabi-nabi? Ada nggak nabi-nabi termasuk Masih nggak Yesus sadar yang dia, ya ampun, mendapat- heran gue. yang ada nggak nabi-nabi termasuk Yesus yang mendapat pujian langsung dari penciptanya gitu? Nggak ada, Pak. Ada Segala pujian itu nggak ada. hanya bagi Tuhan. Hanya Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah. Luar biasa. Ngapain Nabi? So, Ngapain Allah Bapak pencipta. memuji-muji Nabi Anda? Pencipta. Sekarang aku Memuji tanya. pencipta. Sekarang aku tanya, ini surat Al-Fatihah. Ya. Ini surat Al-Fatihah. Bapak kan selalu hafal. Sehari 17 kali Bapak menghafalkan surat Al-Fatihah. Apa isi surat Ya. Al-Fatihah, Pak? Bayangkan ya, tatkala Bapak giginya bacakan dulu sama retak, saya surat Al-Fatihah. tatkala Silakan. waktu dilempari batu sama Bapak mengatakan Allah orang. Bapak memuji-muji Muhammad. Sekarang saya tanyakan surat Al-Fatihah Bapak tahu nggak? Tahu? Ya, Apa? tahu lah. Baca. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya segala pujian penuh kecintaan dan pengagungan hanya milik pencipta semesta. Dan sekarang kenapa pujian itu menjadi milik Muhammad, Pak? Saya Ya, kalau terserah katakan Allah. kopi, tunggu dulu Pak. Ya. Pujiannya jadi gini ya, ibadah kaitannya dengan ibadah, pujian juga mahabbah dengan hal-hal yang lain. Ada yang sifatnya tabi'iyah,
ada yang sifatnya ibadat. Yang kamu tidak mengerti, gitu. Memang pujian hanya untuk milik Allah, itu dasarnya. Ya. Pujian yang penuh pengagungan, namun ada namanya pujian yang sifatnya tabii. Misalnya saya memuji Sofiatul baik, nggak boleh, boleh. Tapi itulah makanya fussilat ayatuhu. Kemudian Yusaluna itu artinya tindakan yang terus menerus berkelanjutan. Nggak ada masalah. Jadi untuk apa Allah ya? Subhanahu wa Ta'ala memuji-muji Nabi Anda? Tanya dia, jangan tanya saya. Loh, Bapak yang mikir dong, apakah Ibu Sofi, kalau kita mau tanya sama Allahnya ya susah. Kan seperti itu. Atau gini aja yang Pak, jelas saya bacain ini kan Ibnu Katsir kan bicara di dalam bahasa Arab nih. Nah, saya kan coba mentranslate ke bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya seperti ini Pak ya. Sebentar Pak, saya bacain Pak ya. On the authority of Ibnu Abbas, the children of Israel said to Moses, peace be upon him, does your Lord pray? Dia nanya Pak, does your Lord pray? Then his Lord called to him, oh Moses, they ask you, does your Lord pray? So he said, yes, I and my angel pray to my prophet and messenger. Di dalam translate bahasa Inggrisnya berkata seperti itu Pak. Ya terus kalaupun pray apa masalahnya? Makanya kami dari katakan itu bertentangan Pak. Kalau dikatakan ini Allahnya Musa berdoa, nggak ada Pak. Coba cari di dalam Alkitab, ada nggak Allahnya berdoa? Allah kita berdoa untuk Musa dan para nabi. Makanya kami katakan, kalau kami ikut pemahaman kalian, kalau pemahaman begitu ya bertentangan, maka ya pertanyakan pada dirimu, begitu. Kok pertanyakan kepada diriku? Ya, karena mengikuti. Kalau di dalam Alkitab jelas, kami tidak ada Tuhan berdoa, Pak ya. Ya kan tidak sesuai ada dengan persepsimu, segala sesuatu yang kita yakini sesuai dengan persepsi kita. Kan seperti itu. Pertanyaannya, apakah persepsi kita ini sesuai dengan originalnya di zaman dahulu? Kan seperti itu. Itu saja poinnya. Ya, mungkin Pak Sumarlin nanti mau baca-baca ini udah saya share. Ini saya share 2 kali. Pak Sumarlin baca-baca aja lah ya. Kalau Pak Sumarlin tidak suka dengan surah 33 ayat 5. I'm very sorry but this is the truth. Sometimes the truth hurts memang. Ya, kadang kebenaran itu Sofi, aku share juga yang dikasih broduran biar nanti ada data dilihat orang. Boleh. Ini adalah tadi yang dikatakan oleh Duran ya. Sebentar, saya kasih tahu ini bahasa Indonesianya. Ketika orang Israel berkata kepada Musa, apakah Allahmu berdoa? Salat ya. Iya, ya. Kemudian, hai Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu berdoa? Katakanlah kepada mereka, iya, aku berdoa. Dan malaikatku berdoa untuk para nabi dan rasulku. Ini adalah tafsir Ibn Katsir surah Al-Ahzab ayat 56. Nah, ini ada hadis juga, hadis 216 yang menyatakan hal yang sama. Anda bisa baca di hadis 216 ini. Ya, dari satu terjemahan aja kalian terjemahan. Ini juga ada di dalam Ibn Asakir, ini hadis Al-Qudsiyah. Ini terjemahan bahasa Inggris, ini aku terjemahkan dari bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia. Anda bisa cari dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau Anda mau ini sumber-sumbernya. Besok lusa kalau saya katakan wajadtu qalbi fi wajhika ya Sofia. Nah, ini. Kamu ya, Pak. Jadi supaya orang lihat datanya bahwa yang disampaikan itu benar ini. Tinggal bagaimana orang membaca. Baru kalau yang ini apa maksudnya Pak Duran? Enggak gini. Ya contoh ini saya membuat puisi untuk Bu Sophia. Maksud apa? Ya, Pak yang ini yang di slide ini. Oh, itu yang tentang Bu Sophie yang masalah surah 489 ya. Jadi di surah 489 ini sebenarnya hu itu merujuknya kepada Muhammad. Tetapi pada saat baris terakhir tiba-tiba hu-nya itu merujuk kepada Allah, Tuhan. Gitu. Kalian lebih ahli bahasa daripada para ulama, ini luar biasa. Hebat. Daripada Tapi Pak ya, tapi Pak guru saya orang Arab, bahasa Arab kok. Makanya nggak heran kesasar sana sini pemahaman, nggak heran. Maaf ya Pak. Masalahnya Pak, masalahnya orang Arab. Masalahnya ini adalah lumpur hitam. Makanya Quran kan matahari terbenam di lumpur hitam. Satu-satunya agama yang menyatakan matahari terbenam di lumpur hitam itu agama Islam.
Tafsir Kalau Ibnu Pak Katsir. Sumarlin boleh jujur, ain itu artinya apa Pak? Mata air apa bukan Pak? Ain. Penggunaan ya. Jadi ada Nah, penggunaan. Jadi gini, di dalam Bener kan dia bahasa kan? Nah, lu lihat kan orang yang kayak gini lu bilang jujur. enggak. Jujur Di kacang dalam hijau. Gimana kalau mau menjelaskan Tunggu dulu. dipotong? Itu Ain dia. itu sama bahasa Ibrani sama Pak, artinya mata air. Sabar dulu. Iya, mau menjelaskan dipotong. Seolah-olah Iya. dia lebih tahu. Jadi gini, Loh, misalnya memang aku tahu. Ain itu sama dengan bahasa Ibrani. Ya, dengarkan Ya. dulu Ain itu artinya mata lah. air. kalbu, Engendi. kalbu artinya apa? Kalbu artinya apa? Jantung kan? Ya. Jadi Nanti kalau saya disuruh baca Al-Quran nggak bisa. Pak Munir, kalbu itu artinya jantung. Jadi kalau saya katakan wajah tuh kalbi fi wajhi, ya. Saya menemukan kalbuku di wajahmu. Apa artinya itu? Apakah saya menemukan Pak. jantungku di wajahmu? Pak, Taruh, kita itu juga bisa Bu Sophie, membaca bahasa bentar. perumpamaan. Nggak kayak Bentar. lu. Ya. Itu artinya dari apa yang saya katakan tadi, artinya saya menemukan tambatan hatiku pada dirimu, engkaulah tambatan Jadi hatiku. gini ya, Ya, Pak gitu. Sumarlin. Bukan berarti saya Kalau menemukan ada jantungku orang yang tertempel di mengatakan- belakangmu. Berbohong terus. Astaga. Pak Sumarlin, kalau ada orang yang mengatakan matahari terbenam di mata air yang hangat, berarti orang itu bodoh. Matahari ya, ini juga enggak. Ya. Matahari tidak pernah terbenam. Itu juga sudah namanya bahasa kiasan. Terbenam Kalau pun ada matahari orang nggak yang pernah secara mengatakan, saya. kalau ada orang Islam yang mengatakan matahari terbenam di mata air yang hitam, berarti orang itu bodoh. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Di situ Bapak ya, bilang itu hanya kiasan. belum tentu dia bodoh. Hmm? Ya, kalau saya katakan matahari terbenam di laut, matahari terbenam di timur, apakah saya bodoh? Dia Padahal mengatakan dengan padahal persis, mat- dia padahal mengatakan dengan matahari persis matahari terbenam di mata air yang berlumpur. Hamawiyah. Ah, itu di hadis Abu Dawud Hamiyah. sudah ada aja. Iya. Hamiyah. Berarti Makanya Bapak udah tahu kalau Nabi tahu. Bapak mengatakan Hanya hal yang saja sama persis. pemahaman kami tentang hadis itu dan ayat itu berbeda dengan pemahaman kalian, wahai saudara-saudaraku. Hanya saja kalian ingin memaksakan pemahaman kalian kepada saya. Padahal temanya dari CIA ini adalah ya berdiskusi tanpa memaksakan. Nah, itu di sini pelanggaran Ya kalian udah, yang coba kalian tidak sadar. kita buka dulu. Kita buka Itu. hadisnya seperti apa. Ya, kita Kebetulan Pak bentangkan Sumarlin aja tahu. hadisnya. Sudah dijawab ya. Ya, menurut Coba. saya, apakah hadis ini lebih tinggi dari Pak Sumarlin? Pak Erban buka aja Pak Erban. Iya, aku udah buka. Nanti Bu Sophie yang Sudah bacain dijawab. aku Kalau aku Sudah sih dijawab. Udah bisa, udah malam. ini Tidur, kalau tidur, memang Pi. Allah Ini. Tidur, Pi. sholatku Baik. memberkat. Kami akan jelaskan kaitannya dengan itu. Tapi dengar, belum ngomong selesai. Saya butuh setengah jam tanpa Ya, dipotong. sebentar ya, seperti Bu Pak. Syafiatul. Saya bacain dulu sebentar ya. Biar enak nih ya. Ya, haddatsana Ya, Utsman ibnu diceritakan Abi Abu Dar Pak Saibah. ya. Ya, Jadi Abu Dar Pak. ini sedang duduk Pak ya, sedang duduk dengan Nabi Bapak ya kan. Lalu dia Hmm. melihat matahari, dia bertanya, di mana Hmm. matahari itu terbenam? Lalu Nabi Bapak mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini berarti Hmm. sudah menyetarakan nih Pak. Kalau Bapak lihat konteksnya, ini berarti sudah menyatakan Allah and His apostle know best. Berarti setara antara Rasul dan Allah Pak. Terus? Ya, dari hadis ini udah ketahuan itu ada penyetaraan Allah dan Rasulnya yang tahu gitu loh. Jadi kalau saya tahu Lalu 2 Rasul tambah 2, Anda bilang, 4, Anda juga tahu Rasul 2 tambah Tuhan 2, apa enggak? berarti kita setara gitu. Ya. Tapi Rasul ketika Tuhan apa Bapak enggak, Duran? berani mengatakan, ketika Bapak berani mengatakan Allah dan saya Baik, lebih tahu, saya jelaskan berarti kaitannya. Bapak menyetarakan dong. Baik, saya jelaskan semuanya. Dia Nanti dulu Pak ya. Terus sudah ya, tangkap terus itu, sudah dengar kami dari ya. CV, sudah dengar dari Ya. Ustazah. terus dia bilang ini. nih, Udah. Rasul Bapak bilang ya, tenggelam di in a spring of warm water, Hamiyah. Oke, Itu sudah? mata air Pak, ain Pak. Sudah. Ya. Sudah. Ini mata, ini enggak ada masalah mata. Sapu, ya sapu. Tangan ya tangan. Sapu tangan, apakah sapu dan tangan? Aduh ya Allah. Ini orang-orang yang itulah saya bilang. Kenapa penting sekali agama, bahasa-bahasa agama itu dipakai dengan bahasa-bahasa pada waktunya. Kalian memahami ainin hamiyah. Kalau yang kami pahami dari ainin hamiyah itu adalah pemikiran yang rusak.
Itu satu dari bahasanya. Ya, jadi matahari tenggelam di dalam pikiran-pikiran apa namanya sunset itu. Ya, kebanyakannya manusia memahami di dalam pemikiran-pemikiran yang susah. Apa? Itu tadi. Makanya kita dilarang sholat di waktu matahari mau tenggelam. Kan ada orang-orang yang menyembah matahari. Jadi Ya. maksud Bapak ain itu adalah pikiran, Pak. Ainin hamiyah, ya. Ainin hamiyah itu istilah untuk pemikiran yang rusak. Itu dalam Abrahami, lisan Abrahami. Mungkin Bapak bisa kasih Itu saya idiom, referensi bahwa itu ain itu idiom. adalah pikiran, Pak. Matahari terbenam di pikiran yang rusak. Silakan merujuk kepada Memang ada Dr. beberapa Hani, ya. orang yang pikirannya rusak memang. Silakan merujuk kepada Dr. Hani. Nah, seperti itu. Dan ini yang jadi pusing aku ini. bukan masalahnya, ini yang begini pelajaran kami. Jadi Kalian ingin setahu aku gini, Pak. Kalau bisa sih Pak Sumarli itu kasih hadis ini, itu satu. tafsir Terus kedua, ini. kalau yang Ini Bapak ini tafsir bebas. ya kami sudah katakan, kami sampaikan apa agama kami sesuai pemahaman kami dari apa. Ini masalahnya orang yang lebih kompeten dari Bapak, hadis dan apanya nggak sesuai, Pak. Itu namanya bukan tafsir, itu namanya menurut aku ya. Ada dibawakan di dalam tafsir Ibnu Katsir dari mana-mana Pak, biar kita buka. Enggak, dengar. Iya, makanya dengar. Ada yang punya tafsir Ibnu Katsir ini. Ada dibawakan dari Ibnu Katsir, dibaca dari sahabat yang Ka'ab al-Ahbar itu menyatakan itu adalah katanya lumpur hitam, ya, air yang hitam begitu. Itu dari tafsirnya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar siapa? Kan di sini sebelum menyebutkan itu kan Ka'ab al-Ahbar berkata begini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia berkata, kalian lebih tahu tentang Quran. Adapun di dalam kitab, maksudnya kitab Taurat yang saya pahami bahwa yang dimaksud itu adalah begini. Buka Ibnu Katsir kalau begitu. Tapi kalian ini dasar ya. Aduh ya Allah. Jadi mari kita menjelaskan agama kita sesuai pemahaman kita masing-masing. Yang oneness tentunya menjelaskan sesuai dengan keonesannya, yang trinitarian menjelaskan sesuai ketrinitariannya. Yang Bapak bukan nggak ada datanya Pak. Jelas nggak masuk akal. Itu nggak ada datanya. Ya udah, kalau terima nggak apa-apa Pak Sumarli. Iya, maksud aku coba saya carikan dulu. Carilah. Saya waktu sebentar. Bahwa dari ini dari Ka'ab al-Ahbar bahasa ini dibawakan Ibnu Katsir. Ka'ab sendiri waktu menafsirkan ini saya tunjukkan tentang Quran. Adapun saya kalau di kitab saya. Nah ini terjemahkan dulu ini gimana ini? Translate aja. Translate aja ke bahasa Indonesia, itu spring kok, bukannya ocean. Itu spring ya, spring kurang lebih sama lah. Mata air. Ini hingga apabila dia telah sampai ke tempat saya besarkan. Ya. Terus kedua, bentar saya baca dulu Pak Sumarlin karena ini lebih hebat dari Pak Sumarlin. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Garis edarnya yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya dalam mata air itu, dia dapat melihatnya. Berbeda keadaannya dengan warna kulit tangan yang sebenarnya, dan kami katakan, hai Zulkarnain. Zulkarnain siapa lagi nih? Yakni orang Mekah, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, yakni keterangan-keterangan nyata tentang keesaan kami, dan kamu tidaklah akan dapat memberi kemudahan kepada mereka. Karena mereka tidak lagi mendulinya. Semua menyatakan semua menyatakan mata air Pak, nggak ada yang menyatakan pikiran. Ya, oke lah, baiklah. Nah, Oke. Air itu ya, mata air. Baik. Ya, Lantas kemudian itu salah. Lantas kemudian itu salah. Gitu. Ini tafsir Al-Jalalain. Saya coba ikuti. Itu benar. Matahari itu terbenam di lumpur lapindo. Betul. Itu betul. Dan di situ digunakan, makanya kasih saya setengah jam menjelaskan supaya rangkum semua. Bahkan Dzulkarnain berkata itu orang-orangnya kulitnya warnanya hitam loh, gosong di tempat matahari terbenam itu. Inilah dableknya. Apa dableknya? Aduh. Bapak tahu nggak cerita khayalan dongeng ini diambil dari mana, Pak? Bapak tahu nggak cerita Dzulkarnain ini, dongeng khayalan ini diambil dari mana? Bapak tahu nggak sumbernya? Terserah mau dongeng mau apa, yang jelas itu yang saya percayai, itu aja, titik. Masalah buat kamu.
Sebagaimana Kayak dongeng, dia menyerahkan hidupnya keselamatan jiwa kekalnya pada dongeng-dongengan matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Syafiatul, kamu bilang ya, tumbuhan itu tidak diterima sebagai korban karena terkutuk. Itu kan keyakinanmu. Kamu apapun yang terjadi kamu yakini itu kan. Sekarang kenapa kambing Bukan keyakinanku, di Quran dikatakan persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Iya, tapi karena kamu bilang karena kalau tumbuhan terkutuk, nggak ada dalam Al-Quran. Apa sebabnya persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima? Karena tumbuhan terkutuk katamu kemarin. Jangan lagi kamu Di Quran, gua tanya di Quran. Sebabnya apa? Kain ditolak, Habil diterima. Tidak ada. Kalau di Quran ya tentang kesolehan saja. Oke, saya pikir ini Pak, kayaknya ini Pak apa nih Pak TTD ini mau bertanya ini sama Pak Sumarlinda dulu. Saya pikir, saya jelaskan sebentar dulu. Saya jelaskan sebentar dulu. Munir, sebentar. Saya jelaskan. Pak, ini dulu. Tar dulu. Kalian tidak mengizinkan orang berbicara untuk menjelaskan secara keseluruhan supaya kalian menangkap poinnya. Yang ingin kalau saya bisa tunjukkan dalil, Pak. Tidak perlu. Kalau saya bisa tunjukkan dalil bahwa yang dikorbankan itu adalah daging dan darah, bagaimana Pak? Oleh Abel. Saya menjelaskan dikit ya Pak Walid ya. Bahwa Syafiatul, kenapa katanya itu adalah daging? Karena kalau tumbuhan itu terkutuk, kan gitu. Ya, gini, Pak Walid. Padahal kambing makan tumbuhan, kenapa nggak terkutuk juga? Kan gitu. Ya, saya jelaskan dikit ya tentang lumpur tadi ya. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, tempat matahari terbenam, dia melihat, ya kan? Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Laut kan berlumpur hitam ya. Jadi orang itu melihat ya. Penglihatannya itu sepertinya di tenggelamnya di laut gitu. Sama kalau saya katakan wajah tuh samsa minal jabal. Bukan laut Pak Munir. Ya, ain itu mata air kecil. Okay. Tadi saya udah kasih Al-Jalalain sama Ibnu Abbas mengatakan itu adalah mata air. Iya, oke. Sekarang bisa nggak saya share screen? Mau dikatakan itu mata air juga nggak masalah. Yuk, kalau berani saya bisa share screen. Karena di situ menggunakan kata wajah. Wajah nggak bisa. Dari Zulkarnain. Bro benar guys. Dari orang yang melihat. Bro benar guys. Bukannya dari aplikasi Quora ya. Padahal matahari itu tidak pernah benar-benar maupun terbit. Ini Munir mau share screen. Dari orang yang mengalami gitu. Itu kalau dari sisi itu. Tapi kalian Munir mau share screen katanya. Munir. Saya mau share screen. Ini dari contoh bahasa, tapi aduh. Jadi saya mau pakai aplikasi. Kalau perlu pakai 2 aplikasi ya setelah ini ya. Iya. Jadi gini, jadi tafsir Al-Jalalain ya. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Pengertian terbenamnya matahari di dalam laut hanyalah berdasarkan pandangan mata saja. Karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia atau bumi. Dan dia mendapati di situ, dia laut itu segolongan umat yang kafir. Kami berkata, hai Zulkarnain, dengan melalui ilham, kamu boleh menyiksa kaum itu dengan cara membunuh mereka atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka dengan hanya menawan mereka. Pak Munir, ya kita pun ini sebenarnya salah Pak. Kalau menurut mereka. Apa itu? Kenapa? Iya, kalau menurut teman-teman ini kita salah. Kenapa? Karena sebenarnya matahari itu nggak pernah terbenam Pak. Dia tetap aja di situ. Karena bumi berputar aja, maka sholat terbenam. Kalau mengikuti pemahaman mereka, gitu. Cuma mereka nggak sadar. Kan ini justru saya kan memakai dalil dari Bapak. Hatta ida. Ini aplikasi satunya ya. Siapa kita tahu berbeda apa enggak gitu. Dalil iya, pemahaman kalian tentang dalil itu yang perlu diperbaiki. Jadi bukan masalah dalilnya.
tapi pemahaman kalian. Dalilnya Pemahaman mengatakan spring moody, Pak. Spring moody. Terserah mau spring moody. Dalil nggak mengatakan apa-apa. spring moody. Nggak apa-apa, apalah mengikuti Ini itu. Tapi di sini dalil kedua nih ya, dari dikatakan, aplikasi kedua. dengar ayatnya, hatta idza balaga maghrib asy-syamsa wajadaha. Ini dari persepsinya dulu, kalian melihat seperti itu. Ada orang yang melihat matahari terbit atau terbenam dari balik gunung, dari Dia pantai, menemukan dari mana. tempat. Dia Wajada. menemukan tempat matahari terbenam. Menemukan tempat wajada di sini. Oh, jadi begini. Ini saya bacakan di Al-Kahfi juga 77 kalau gitu. Ya, di sini dikatakan menggunakan kata wajada juga. Ya, dikatakan fantalaka hatta idza ata ahlal qarin istamaha alaha fa'abau ayyudayikuhuma. Pak Sumarlin, di sini ada aku baca ini yang ditunjukkan ini, lihat. Tunggu dulu. Sedangkan matahari terbenam di belakangnya. Kita akan mendengar Kisah dulu ini penjelasan adalah setiap dongeng pasal. belaka. Tidak ada kenyataannya. Loh, gimana maksudnya Munir ini? Kok malah dibilang? Ini belaka. Kisah ini adalah dongeng belaka, tidak ada kenyataannya. Gini. Kebanyakan kisah tersebut bersumber dari mitos atau dongengan kaum ahli kitab yang penuh dengan hal-hal yang mungkar dan kedustaan. Bagian Maksudnya apa yakni nih? belahan yang ada di barat. Adapun pengertian yang menjurus ke arah bahwa dia sampai ke tempat terbenamnya matahari yang ada di langit. Sampai bangunan akan kelakuan kalian. Sedangkan apa yang disebut oleh para matahari terbenam belakang. Aku tadi kok ada dongeng gitu ya. Kisah ini adalah dongeng belaka. Ini channel kita malam ini. Sedangkan apa yang disebut-sebut oleh para pendongeng dan tukang cerita yang menyebutkan bahwa Zulkarnain berjalan selama suatu masa di bumi, sedangkan matahari terbenam di belakangnya. Kisah ini adalah dongeng belaka. Pak Tidak Munir, ada kenyataannya. Kebanyakan yang Bapak kasih itu dari Ibnu Katsir, Pak. Saya udah baca, Pak. Dongengan kaum ahli kitab yang penuh dengan hal yang mungkar dan kedustaan. Jadi ini sedang nyindir Buk Sopi ya sebenarnya ini. Kok nyindir Karena menurut Buk Sopi itu gimana kisah ini adalah dongeng. Iya, nyindir Anda ya. Yang justru Ibnu Katsir membenarkan. Ya. Menurut pandangan matanya, ia melihat ya kan, melihat matanya tenggelam di lautan. Demikianlah halnya setiap orang yang sampai di suatu pantai akan melihat seakan-akan terbenam di dalamnya, itu benar kan? Padahal matahari itu sendiri tidak pernah meninggalkan garis edar yang telah ditetapkan. Terus. Ya. Hamia berakar dari kata al-hama'ah menurut salah satu di antara dua qiraat atau dialek mengenainya artinya lumpur hitam. Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya. Jadi laut itu memang benar ada lumpur hitam di dalamnya gitu. Mana ada tulisan lautnya? Ini lagi yaitu tanah liat. Ini lumpur hitam tanah liat yang halus lagi. Laut mana, Pak? Hingga sampainya perjalanan ke laut untuk barat bagian bumi yakni berjalan. Mana kata lautnya? Mana kata laut? Tanda ini nggak percaya lagi. Kata lautnya mana? Ini. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dalam laut? Iya, itu. Dan di sana dia mendapati suatu kaum di dalam lumpur hitam itu. Kok matahari tenggelam di dalam laut? Di dalam laut dia mendapati suatu kaum. Rasa bahasa. Penglihatannya. Repotnya kalian. Sama kita kayak ulang bengkel lah. Kalau terjemahannya gitu ya. Umat terjemahan. Jadi sekarang gini ya. Di Al-Kahfi 77 karena kita umat terjemahan, maka itu kita teliti. Gini ya. Cari dulu share-share-mu, Pak Munir. Aku mau share-share screen. Pak Munir, kenapa ya? Kalau saya ngomong, coba kita lihat yang di Quran gitu. Apa maksud kalian gitu? Ya, kalau kalian ngomong panjang-panjang, kalian panjang boleh. Kalau kami baru ngomong sejuta jengkal dua, karena kita pakai dalil, Pak. Kita pakai dalil, Pak. Memangnya saya nggak pakai dalil. Kalau memang nggak perlu saya ada di sini, no problem gitu. Katakan saja. Enggak. Ini tafsir Al-Jalalain ini.
tafsir ada jalan lain. Di sini di surah yang sama, Kalau di bisa. surah yang sama, di sini fawajada fiha jidara yuridu ayyang fadda fa'aqamahu. Di sini berarti apakah di sini dikatakan dan mereka menjumpai padanya dinding ya yang merasa akan roboh. Jadi dinding itu merasa akan roboh. Dinding mau merasa dirinya untuk bunuh diri gitu, mau jatuhkan diri gitu. Atau gini aja Pak Kalian nggak Sumarlin memahami rasa ya. bahasa, nggak memahami idiom-idiom. Jadi Al-Quran penuh dengan idiom. Sama kalau kita katakan sapu tangan, apakah sapu dan tangan? Tidak. Cuma inilah masalahnya kalian di situ. Poinnya sebenarnya sehingga kalian Poinnya menjadi gini lebih aja, ahli Pak. tiba-tiba gitu. Ahli Ain tiba-tiba itu yang nggak pernah kami memahami. arti demikian. kata ain itu apa Pak? Arti kata ain sapu itu apa? Sekarang gini, arti kata sapu apa? Saya jawab dengan itu. Arti kata sapu apa? Berarti sapu. Arti kata tangan apa? Tangan. Jadi kalau sapu tangan, sapu dan tangan. Tidak demikian. Di sini rendahnya Oke. kalian berpikir. Sekarang kita buka Pak. Ya. Kita buka qurancorpus.com Pak. Ini word by word Itulah- Pak. Literalnya ada Itulah Pak. kalau Ya, kalau tukang word by word sunat ya gitu, suruh sapu membaca ini. ayat. Kalau word by word, Iya. sapu ya sapu. Tangan Dia ya meng- tangan. dia Jadi ibu membeli sapu Iya. tangan, berarti ibu Dia membeli ma- sapu, sama ibu membeli tangan. Kan begitu kalau word by word kebiasaan kalian. Kalau di Iya. dalam kami enggak. Oh, kalau aku Pak Manuel gampang, sapu tangan itu kan nama.